Dan saya nyaman ketika melihat para politisi memanfaatkan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang tidak dibentuk untuk berpolitik praktis. Sedih dan terasa tidak nyaman betul ketika dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, lembaga-lembaga yang memang tidak dibuat untuk itu, kemudian diseret ke panggung, disuruh bersorak-sorak, disuruh berteriak dukung-mendukung, dan tidak mungkin melarang karena memang tidak ada hak saya untuk melarang. Kalau saya ketika diamanahkan menjadi pimpinan Majelis Ulama semenjak dahulu dari kecamatan, kemudian kabupaten, satu yang saya pelajari dahulu apa karakteristik dari organisasi ini. Apa peran dan fungsinya, kedudukannya di tengah umat. Ya, itu dipelajari dahulu. Jadi jangan ketua orang ketua lawak. Pelajari dahulu dengan benar. Ini pelajaran untuk kita semua. Kan banyak di dalam kehidupan bermasyarakat orang membentuk lembaga ini, kelompok ini, berbagai macam. Kadang kita diminta jadi pengurusnya, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi ketua, jadi apa sajalah. Pelajari dahulu lembaga itu. Lembaga apa kok? Kelompok A kok? Jadi dari situ kita tahu apa tugas kita di sana. Dan dengan itu kita mengawal jalannya lembaga tersebut. Kelompok itu sesuai dengan tujuan dia dibentuk. Itu apa? Sama dengan saya ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, saya harus tahu. Ya. Silakan orang tidak tahu, kadang orang kan tidak tahu juga fungsi MUI. Karena itu kalau ada orang berbuat maksiat di tepi pantai, kan ketua MUI juga yang diteleponnya. Ketika itu tidak berhenti, ketua MUI juga yang dimarahinya. Ya, saya menganggap mereka tidak tahu saja bahwa lembaga yang saya pimpin tidak sampai ke kewenangannya menangkap orang di tepi pantai. Tapi mengingatkan orang-orang yang bisa mengambil tindakan, ada kewenangan dia, itu sudah saya lakukan. Dan tidak pernah bosan. Biarlah dikatakan orang nyinyir. Itu tugas. Tapi sampai menangkap di sana, apakah ada kewenangan saya di situ? Tidak ada. Saya harus paham lembaga. Ya. Begitu juga majelis ta'lim dibentuk seperti majelis ilmu yang kita buat ini. Pelajari dahulu apakah memang majelis ilmu ini atau majelis ta'lim ini dibentuk untuk jadi kelompok pendukung calon presiden atau calon legislatif. Terasa dari awal berdirinya tidak ada itu sama sekali. Tidak tahu ibu-ibu yang sibuk. Ini maaf saja dimanfaatkan baik oleh orang di luar, para politisi, dan juga dipergunakan oleh sekelompok orang yang ada di dalam. Karena itu saya pesankan kepada jamaah yang hadir hari ini majelis ilmu.
Yang kita lakukan di sini adalah menyampaikan wawasan keilmuan, melakukan pembinaan. Bukan kita mau menghambat hak seorang warga negara untuk pilih memilih. Itu hak. Bahkan kalau dalam konsep Islam bukan hak, tapi malah itu tugas kita menunjuk pemimpin. Tetapi membawa lembaga, tunggu dulu. Membawa lembaga, tunggu dulu. Pelajari lembaga itu. Kalau lembaga itu lembaga politik, memang di situ tempatnya silakanlah bersorak. Silakanlah berteriak, menyebut nama, menunjuk ini, mendukung A, B, C, silakan. Tetapi kalau organisasi kita itu tidak dibentuk untuk itu, nah, tahan syahwat. Kalau mau juga, mau saja bawa saja sendiri diri kita, tidak usah dibawa pula. Organisasi kita, lembaga kita, rusak jadinya. Untuk mendukung dia atau tuannya. Ini pesan saya kepada umat di Sumatera Barat ini. Dan juga kadang saya lihat ada sebagian da'i, ya, muballigh, mungkin juga ulama, tapi lari dari konsep keilmuan. Berbicara beberapa orang, kemudian bicara se-Sumatera Barat. Bayangkan, mestinya seorang yang berilmu berbicara dengan panduan ilmu. Makanya saya tulis dan kawan-kawan di MUI Kabupaten Kota juga telah membuat pernyataan, kalau ada orang mengatas-atasnamakan ulama se-Sumatera Barat, ya, itu saya, Gus Rizal Gazahar, gelar saya Datuk Pelimo Basa, dan sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum MUI Sumatera Barat, tidak ikut-ikut di dalam kelompok yang mengaku se-Sumatera Barat itu. Nah, karena bagi saya, ulama itu tidak disuruh bersorak-sorak di atas panggung begitu. Ulama itu tempat bermusyawarah, tempat bertanya bagi orang-orang yang akan menduduki jabatan. Ulama itu yang akan memberikan nasihat. Bukankah dalam hadis Nabi mencintai salah satu dari yang tiga, ada tiga perkara yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, salah satu antunasihu man wallahu alaikum, yaitu memberikan nasihat kepada orang yang diberikan wilayah, kewenangan atas kamu sekalian. Itu tugas keulamaan. Ini bukan diajak ke panggung bersorak untuk si fulan. Ya terserah, sebagian melakukan itu, tapi bagi saya dan bagi ulama Sumatera Barat, apalagi orang Minang, ya, kalau memang dia arif bijaksana, tidak perlu bersorak-sorak begitu. Dan sudah ada pituah keulamaan di ranah Minang. Dan itu peran dan tugas fungsi ulama di ranah Minang sederhana. Orang Minangkabau yang arif bijaksana tahu tuh bunyi kalimat itu. Apa tugas dan peran ulama, fungsinya itu? Duduknya baca min kitab, tagaknya rintang bapi tua. Itu tugas keulamaan dan itu fungsinya. Fatwa itu tidak bersorak-sorak orang.
Nah, jadi karena itu saya berterima kasih kepada bapak dan ibu-ibu jamaah yang masih istiqamah di dalam garis keilmuan. Tetaplah belajar. Urusan kepemimpinan sudah kita berikan panduan-panduan di dalam berbagai ceramah, sudah saya sampaikan. Ini konsep Islam di dalam memilih pemimpin, tinggal memakaikan saja. Saya rasa itu sudah bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak. Kriteria yang diberikan oleh Islam itu jelas. Tidak sulit bagi umat untuk memakaikan, kecuali kalau tertutup mata hatinya dalam melihat orang-orang yang tampil hendak memimpin bangsa ini. Apalagi semakin hari semakin terbuka. Sebagai anak bangsa, memang kita sedih dan kecewa ketika berbagai aturan, peraturan, bahkan yang sangat menyedihkan, nilai-nilai yang telah dibangun sekian lama berupa akhlak, ya, moral, etika, dipinggirkan begitu saja. Dan saya rasa sudah jelas ada keputusan-keputusan lembaga yang secara kenegaraan itu adalah suatu hal yang telah jelas. Ada keputusan tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh MK. Kemarin lagi ada pelanggaran etika lagi yang dilakukan oleh KPU. Ya sudah, semua itu sudah clear sebenarnya bagi umat Islam ketika kita menerapkan apa? Syarat kepemimpinan itu ada 4 sifat yang itu kita imani wajib ada pada Nabi. Dan kita berusaha untuk memilih orang yang memenuhi ke-4 sifat itu pada pemimpin. Walaupun tentu tidak bisa kita harapkan sempurna seperti Rasul. Ya, tidak mungkin. Ya, ada siddiqnya, kejujurannya, kemudian ada amanahnya, kemudian ada fatanahnya, kecerdasannya, sehingga dia bisa memahami problem yang dihadapi oleh rakyat negeri ini dan mencari solusi yang tepat, dan pandai mengelola pemerintahan di dalam masa kepemimpinannya dengan cara yang baik. Dan tentu jangan lupa, dia harus tabligh, dia harus bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dia. Di samping itu dia harus transparan, terbuka di dalam menyampaikan segala hal, kelemahan, keunggulan. Karena kita kan mau tahu hakikat negara kita ini seperti apa. Jangan kita sudah sekian banyak hutang yang beresiko terus dikatakannya aman-aman saja. Ini kan berbahaya nanti suatu saat. Harus ada keterbukaan. Jadi 4 sifat itu sudah mencakup, dan umat Islam sebenarnya sudah pandai untuk memakaikannya. Apalagi yang hadir terus di majelis ilmu. Kalau sudah sekian kali dan sekian lama ada di majelis ilmu, di majelis ta'lim, masih belum bisa juga melihat itu, merasa tekan tua sedang mengaji itu. Ya, itu jadi pesan saya kepada ibu-ibu bapak yang ada di majelis ilmu di surau kita ini. Jalan satu-satu lo disuruh orang bersorak-sorak di YT pentas tuh. Nah, dan saya titip kepada umat Islam, kalau ada politisi seperti itu yang memperalat dai, muballigh, ya, lembaga majelis ilmu, majelis ta'lim, dia peralat seperti itu,
suruh memakai lembaga-lembaga itu atau bentuk forum ini, forum itu yang terkait dengan keagamaan. Bahkan ada pula yang memakai masjid untuk bersorak, pilihlah si fulan. Nah, kalau ada politisi seperti itu, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak faham dengan peran dan kedudukan ulama dan majelis ilmu. Tidak tahu dengan peran dan fungsi masjid. Ya. Orang ini tidak mengerti dengan marwah keulamaan dan tidak tahu dengan izzah majelis ta'lim dan majelis ilmu. Walaupun dihujaninya kita dengan uang, dengan berbagai macam, ya, tapi bagi kita hidup itu bukan material sebagai tujuan. Itu yang perlu saya ingatkan. Walaupun sebagian orang akan berkata, apa hidup kita dengan kemuliaan dan marwah itu? Kan ada yang berkata begitu. Bagi kita orang yang beriman bisa. Kenapa? Selama marwah terjaga, izzah terjaga, kehormatan terjaga, Allah ridha. Yang memberi kita hidup itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang mengatakan begitu, kalau di dangana ke Jibuya itu susah diwarinya. Kini zamannya kini orang beragi terima. Jangan haram hukumnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Dia sebagai apa? Memberi karena apa? Masa kita tidak tahu? Nah, kalau kita terima bantuan itu, nah, kalau kita terima bantuan itu, berarti kita menerima dengan jalan yang tidak hak. Yang perlu diingat. Apalagi di era, di saat-saat orang sedang berkontestasi memperebutkan jabatan sekarang. Nah, masa orang Minang hilang bana kearifannya. Kalau tempuhlah besarang rendah, ya faham sajalah gitu ya. Jangan pura-pura tidak tahu juga. Itu pun bukan jalan yang halal untuk kita mengambilnya. Haram hukumnya. Karena kita sudah tahu. Ya tidak disebutnya, ya sudah. Itu ma'ruf. Kalau dibawakan kepada para pedagang, al-ma'ruf bainat tujjar kal masrut bainahum gitu ya. Nah, yang sudah ma'ruf di antara pebisnis, ya ada pebisnis politik ya. Itu pebisnis politik tuh yang bayar-bayar itu. Dia menjadikan suara ini sebagai apa? Sebagai objek transaksi. Nah, itu dikatakan orang politik transaksional ya. Itu bahasa di luar mereka canggih-canggih, kadang kurang paham loh awak gitu. Nah, jadi pebisnis politik yang menganggap suara orang ini bisa ditukar dengan material. Ya, jangan mau kita rendah harga diri kita jadinya. Itu tugas kita, pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kewenangan diserahkan? Nah, kan di dalam hadis, man wuliya min amril muslimina syai'an, ya, siapa saja yang diberikan kewenangan terkait dengan perkara orang-orang Islam sedikit saja, kita punya sedikit. Kenapa? Karena ketika kita memberikan wala, ya, kewenangan itu, loyalitas kita tunjuk si fulan, berarti yang kita gantungkan bukannya diri kita saja, tapi seluruh rakyat ini. Dengan satu suara itu berpengaruh. Padahal dia tahu ada orang yang lebih baik, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang lebih cerdas, yang lebih faham, yang menempuh jalan yang lurus untuk menawarkan dirinya. Kita pilih yang lain. Berarti orang itu telah berkhianat kepada Allah
kepada Rasul dan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kalau ditanya ke saya, tanpa saya menunjuk nama si fulan dan si fulan, karena memang ini bukan tempat berkampanye, tapi ini adalah tempat memberikan pemahaman kepada umat agar jangan tertipu di dunia dan menyesal di akhirat. Kalau ada politisi yang sudah menjadi pebisnis politik, dia pandang suara kita sebagai objek transaksi seperti itu, dan dia tidak pandai menghargai kedudukan ulama sebagai guru-guru kita, sudah dibawanya ke panggung, disorahnya bersorak untuk dia, untuk tuannya dan berbagai macam, ya, dibawa lembaga-lembaga yang tidak dibuat untuk itu. Kan ibu-ibu bergerak juga di majelis ta'lim yang lain, itu tidak dibuat untuk mendukung di dalam kontestasi politik. Itu dibuat untuk wadah agar ibu-ibu dan bapak-bapak punya majelis untuk menerima ilmu tentang keislaman. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menghambat hak sebagai warga negara, silakanlah bersorak, tapi lembaga jangan dibawa, organisasi jangan dibawa, karena dia tidak dibuat untuk itu. Walaupun sekarang godaannya berat, apalagi yang menduduki jabatan sebagai ketua, berat sekali godaan. Makanya apa yang saya sampaikan ini mungkin sebagian orang akan menganggap aneh ini. Seharusnya Buya itu pandai mencari kesempatan ini sekarang ini. Mungkin kan ada yang berkata begitu. Terserah. Kenapa? Serah anda lah menilai. Tapi yang jelas, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhianati amanah yang disandangkan ke pundak saya ketika saya ditunjuk menjadi pimpinan lembaga keulamaan.